Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Selamat bertemu sekalipun dengan jarak yang jauh di rumah kita masing-masing. Tapi kita yakin dan percaya berkat Tuhan luar biasa. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau bersama-sama dalam hadirat Tuhan saat ini. Di kesempatan yang indah, kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, ya Allahku. Inilah Tuhan setiap kerinduan kami. Hati kami rindu Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami. Kami mau bawa bangsa kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami saat ini Tuhan, kami bawa di hadapan Engkau. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, Bapa Allah yang besar, Allah yang ajaib. Memulihkan bangsa kami Tuhan, menjamah setiap kami. Kami sembah Engkau Yesus, Engkau memenuhi setiap kami. Haleluya. Lawatan-Mu nyata Tuhan atas setiap kehidupan kami Yesus. Glory haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami disembah Engkau, kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur, kami naikkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau tempat perlindungan setiap kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan setiap kami Tuhan, yang berpaut kepada Engkau. Kepujian, kemuliaan, sorak pekik kemenangan hanya di dalam Engkau Yesus, Tuhan, Raja segala raja. Kami mau naikkan glory bagi Engkau, kami mau bersorak kemenangan bagi Engkau Tuhan, Raja segala raja. Karena Engkau Yesus Tuhan yang ajaib Tuhan. Glory, glory.
Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjamah bangsa kami, menjamah setiap kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan. Haleluya, puji, sekali lagi katakan glory. Bersyukur Tuhan, berkala yang seperti Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa syafaat atas bangsa kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa kami boleh menjadi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu. Ku
bangsa kami di kaki Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, sesuatu yang besar Kau nyatakan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, boleh kembali Tuhan menjadi jaya di hadapan Engkau Yesus. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami kembali Tuhan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Jika sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, Engkau Yesus yang membukakan setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kekuatan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menguatkan setiap iman percaya kami kepada Engkau. Dan sebentar juga kami akan menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan atas bangsa kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan setiap menjamah setiap doa-doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat bertemu di dalam ibadah hari Minggu hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau Tuhan sampai hari ini tetap memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun beribadah di rumah kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya firman Tuhan yang akan saya sampaikan dapat menguatkan dan dapat meneguhkan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi kesulitan, pencobaan, penderitaan yang saat ini kita alami bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita ambil bersama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan pada akhir 2019 yang lalu dan yang menyebar sampai tahun 2020 ini, bahkan sampai sekarang tahun 2021, virus corona ini sedang ganas-ganasnya dan sekarang sudah menjadi virus varian yang disebut dengan varian Delta. Dari Alpha, Delta, bahkan sekarang sudah
muncul varian virus Kappa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melonjaknya fenomena atau banyaknya orang yang terpapar positif COVID-19 ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku di Jawa dan di Bali mulai tanggal 30 sampai tanggal 20 Juli 2021 ini. Bahkan juga akan diberlakukan di kota-kota luar Jawa. Dan saya tidak tahu apakah kebijakan pemerintah ini, PPKM ini akan diperpanjang atau tidak. Tetapi bagi kita suatu hal yang harus kita hadapi. Karena kita ini memiliki Tuhan, kita harus tenang dan tetap bersemangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kita ini menghadapi kesulitan yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini membuat semua aktivitas kita ini terganggu. Tetapi kita ini tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan kita tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar menghadapi kesulitan, menghadapi pandemi, menghadapi wabah COVID-19 ini. Kita memiliki semangat, memiliki pengharapan di dalam menghadapinya, karena bukan hanya kita yang sendirian dalam menghadapi pandemi ini. Sekalipun pandemi ini kita terkuras ya tenaga kita capek, kita lelah secara fisik, mungkin secara emosi, mungkin kita ini mengalami rasa panik, takut, cemas, khawatir ya, karena ganasnya virus corona ini yang begitu masif gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab, sepanjang Alkitab bahkan dikatakan 365 Alkitab mengatakan jangan takut ya. Jangan takut karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut kalau kita ini memiliki iman yang tetap berpaut kepada Tuhan. Beriman di sini bukan berarti kita mengabaikan prokes 5M. Kita juga tidak mengabaikan makan makanan yang seimbang. Kita memiliki iman bukan berarti kita mengabaikan, kita ini tidak olahraga, atau kita ini tidak mau istirahat dengan cukup. Tetapi iman di sini adalah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini berpengharapan atau kita ini semangat di dalam menghadapi apapun, berarti kita ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat. Ada orang yang mengatakan ketika kita ini mau bertanding di dalam hal apa saja, kalau kita ini memiliki semangat untuk memenangkan bertanding, kita 50% kita ini sudah menang. Maka Amsal mengatakan di dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Semangat yang patah itu keringkan tulang. Kalau kita memiliki semangat berpengharapan, maka kita akan menang. Sekalipun kita menghadapi tantangan yang begitu berat, menghadapi pencobaan yang begitu berat, tapi kalau kita ini memiliki semangat juang kita, semangat berkobar-kobar di dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menang. Amin. Hati yang gembira membuat muka kita ini berseri-seri, tetapi kepedihan hati akan mematahkan semangat. Itu Amsal pasal 15 ayat yang ke-13.
Juga dikatakan Amsal pasal 15 ayat 15, suasana hati yang susah menjadikan semua buruk, tetapi suasana hati yang gembira membuat kita ini berpesta. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi pandemi wabah COVID-19 ini, buatlah hati kita ini adalah hati yang penuh dengan sukacita, hati yang bersemangat, hati yang berpengharapan, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan bacaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana kita ini dapat terus berpengharapan dan bersukacita, karena dalam saat ini, keadaan seperti ini, PPKM, ya, kita tidak boleh keluar rumah. Kemudian kita keluar rumah takut kita dihantui, kalau kita ini ketularan, kita ini keluar rumah takut kalau ditangkap polisi. Bagaimana kita ini dapat bersukacita dalam menghadapi pandemi ini? Ya, secara manusiawi kita ini memang takut, kita cemas, kita was-was, kita ya mengalami kesusahan seperti ini. Kita sulit untuk bersukacita, kemudian kita memiliki pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Berpengharapan di sini artinya kita ini berharap secara total kepada Tuhan. Berarti memohon, meminta. Kita ini memohon belas kasihan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kita memiliki keinginan supaya Tuhan memberikan sukacita dan memberikan pengharapan, supaya semua yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang baik terjadi di dalam diri kita. Ya, walaupun kita menghadapi kesusahan, maka kita minta kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan memberikan apa yang kita harapkan. Yaitu apa? Kesehatan. Yang kita harapkan dari Tuhan adalah kerohanian yang kuat, iman yang senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kita bersemangat menjalani hidup ini, sekalipun kita ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap meminta berkat supaya Tuhan memberi kecukupan di dalam kebutuhan kita. Tuhan tetap melindungi kita dari virus ini. Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada kita, supaya Tuhan tetap menjadi benteng kita, menjadi pelindung kita, menjadi gunung batu kita, dan kita percaya Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang kokoh. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam situasi yang sulit ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan adalah perisai hidup kita. Tuhan adalah pelindung kita. Kita hanya dapat berharap dari Tuhan. Kita hanya dapat minta dari Tuhan. Kita hanya dapat memohon. Semuanya ini dari Tuhan. Kalau kita melihat rumah sakit sudah penuh orang-orang yang terpapar COVID-19. Bahkan saya mendengar banyak rumah sakit yang menolak. Mereka berharap, dokter berharap tenaga medis, mereka berharap obat-obatan, mereka berharap dapat sembuh. Tetapi itu pengharapan dari manusia. Ya. Tetapi kita lebih daripada itu, Bapak Saudara. Kita berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat bagaimana kehidupan Ayub. Ayub adalah orang benar, orang yang saleh, orang yang hidupnya berpaut kepada Tuhan.
Tetapi suatu waktu Tuhan itu memberi pencobaan yang sangat berat. Mungkin lebih berat dari apa yang kita hadapi kita sekarang. Itu menghadapi pencobaan yang begitu membawa kematian bagi dirinya. Tetapi apakah Ayub ini putus asa? Apakah Ayub ini ngelokro? Apakah Ayub ini menjadi loyo? Apakah Ayub ini mengundurkan diri dari Tuhan? Atau Ayub ini meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi Ayub lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ayub datang kepada Tuhan dan ia menyembah kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia berpengharapan kepada Tuhan, dan Ayub tidak berbuat dosa terhadap Tuhan, dan ia tetap hidup kudus dan ia tetap hidup saleh. Dia tidak menuduh Tuhan itu berbuat tidak patut kepadanya. Ayub tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan kita ingat apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub mengatakan dalam situasi keadaan pencobaan yang begitu berat, semua orang itu meninggalkan, istrinya meninggalkan, semua anak-anaknya mati, semua kekayaannya diambil oleh Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit dalam menghadapi pencobaan ini, Ayub masih dapat berkata, bahkan kita dapat mendengar perkataannya sampai saat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Masakan kita hanya menerima yang baik saja? Ini adalah perkataan Ayub. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kita bukan seperti Ayub. Mungkin kita mengatakan, ya Ayub bisa mengatakan, tapi kita nggak bisa. Tetapi ini adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pencobaan, kesulitan apapun yang kita hadapi, apakah kita ini tetap setia kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan? Atau kita ini hanya menghadapi kesulitan seperti ini? Semua orang menghadapi ini. Apakah kita ini begitu gampang kita mengatakan sayonara Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita murtad dari Tuhan, kita mencari Allah lain, kita mencari kekuatan yang lain, mungkin kita cari dukun atau cari sesembahan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dengan kesulitan, pencobaan, pandemi, wabah COVID-19 ini merupakan pencobaan bagi kita. Tuhan menguji sampai di mana kita ini tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus berpikir dan bertindak berpengharapan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita ini akan mendapatkan jalan keluar. Kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan kesembuhan, kita akan mendapatkan berkat yang lebih daripada orang yang lain. Nah, kemudian yang kedua, saudara, dari ayat itu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua adalah bersabar dalam kesesakan. Kesabaran atau sabar artinya kita ini tahan di dalam menghadapi pencobaan. Kita ini dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi pencobaan, kita ini tidak lekas marah. Kita tidak lekas putus asa. Kita tidak lekas patah hati. Kita tidak lekas patah semangat. Tetapi kita ini tabah. Kita ini sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sabar itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabar dalam kesesakan artinya ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, menghadapi ejaan, menghadapi fitnahan, menghadapi kesulitan hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, kita tidak sambat, kita tidak menggedumel kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita ini tetap percaya kepada Tuhan, dan kita ini tetap sabar dan menunggu. Tuhan pasti akan menjawab apa yang kita rindukan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabar dalam kesesakan juga berarti kita ini setia menunggu waktu Tuhan untuk Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya bagi kita. Kita ini harus sabar, seperti seorang petani yang sabar menabur benih gitu ya, benih padi gitu. Kan tidak langsung menuai, harus sabar menunggu, dan waktu menuai itu pasti akan ada. Demikian juga ketika kita ini menghadapi situasi seperti ini, kita ini sabar. Artinya menunggu waktu Tuhan untuk menolong kita. Maka di dalam kitab Amsal dikatakan, ketika menghadapi masalah dan kesesakan, kita ini dituntut kesetiaan kepada Tuhan, dituntut kekuatan mental dan spiritual, ketaatan penuh kepada Allah kita. Bahkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 kita membaca ayat itu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang sabar adalah orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sabar adalah orang yang menunggu waktu Tuhan untuk memberkati kita. Orang yang sabar adalah menunggu waktu bagaimana Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan intervensi, campur tangan di dalam hidup kita. Membutuhkan waktu, kita sabar. Maka di dalam kesabaran ini, apa yang kita lakukan, saudara? Maka hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah apa? Di dalam ayat Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam berpengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang ketiga, dalam kita menunggu waktu Tuhan, sabar, kita menanti-nantikan Tuhan, kita isi dengan bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar mendengarkan, kita sudah mendengar khotbah selama 3 tahun tentang kekuatan berdoa ya. Kita telah mendengar, kita telah diajari, kita ini telah membaca firman Tuhan tentang kekuatan doa. Tema kita sampai sekarang ini adalah apa? The power of prayer. Doa itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa itu merupakan power, merupakan kuasa, merupakan kekuatan yang dahsyat. Betapa luar biasanya kekuatan doa itu. Kekuatan doa itu biasanya tidak langsung dapat dilihat. Tidak kasat mata kuasa doa itu. Kuasa doa itu tidak kelihatan oleh mata. Tetapi orang-orang yang biasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dapat melihat kedahsyatan dan keajaiban dari kekuatan doa. Maka saya sering mengatakan, banyak berdoa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Hubungan kita ini hanya dibatasi oleh sejauh lutut kita ini berdoa. Dan segala sesuatu dapat dilalui dengan berdoa.
Bahkan berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan bosan berdoa, jangan merasa kehilangan waktu ketika kita ini berdoa, jangan merasa kita kehilangan kekuatan kita untuk berdoa. Tetapi jangan jemu-jemu berdoa, berdoalah senantiasa. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertekun dalam doa, tidak jemu-jemu. Kita siang dan malam, kita tidak pernah akan sia-sia kita ini berdoa. Jangan merasa kehilangan waktu ketika kita ini berdoa. Jangan merasa kita ini mengorbankan tenaga kita ketika kita ini berdoa. Jangan sampai kita ini merasa kehilangan air mata kita ketika kita ini berdoa. Jangan merasa payah kita ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena orang yang berdoa akan mengalami kedahsyatan, akan mengalami keajaiban, akan mengalami mujizat-mujizat yang asalnya dari Tuhan. Maka berdoalah, tekunlah di dalam berdoa. Ada kalanya jawaban Tuhan itu tidak akan segera, kita disuruh menunggu. Tetapi ada juga jawaban Tuhan itu dengan segera akan datang. Tetapi apapun yang Tuhan lakukan, apakah jawaban itu kita disuruh menunggu, apakah kita ini langsung menerima jawaban dari Tuhan, apakah Tuhan mengatakan tidak atas doa-doa kita? Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa, bertekun dalam berdoa. Berdoa adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berdoa, saya punya keyakinan pasti kita akan mengalami kedahsyatan, mengalami keajaiban, dan kita akan mengalami mujizat. Mujizat kesehatan, mujizat spiritual, mujizat rohani, mujizat jasmani, mujizat materi, mujizat ekonomi, mujizat itu disediakan bagi orang-orang yang doyan berdoa, yang mau berdoa, yang tekun berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bertekun di dalam doa tanpa jemu-jemu. Persoalan, kesulitan, pencobaan, masalah, kesusahan, dan sejenisnya, semua akan berlalu ketika kita ini bertekun di dalam doa. Sejauh mana kita mampu bergantung dan mau mengandalkan Tuhan di dalam berdoa, kesetiaan kita berdoa, kita akan menuai. Tuhan akan memberikan jawaban. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, jangan takut, jangan gelisah. Kita punya Tuhan, kita punya Raja di atas segala raja, kita punya Allah di atas segala Allah. Dia adalah Allah yang ajaib, Dia adalah penolong, Dia adalah pelindung, Dia adalah perisai kita. Berharaplah kepada Tuhan dengan sukacita, dan sabarlah di dalam menghadapi semuanya ini. Di dalam penderitaan ini, di balik penderitaan ini, ada sukacita. Di balik penderitaan ini, di balik pencobaan ini, ada berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tekunlah di dalam doa. Tetaplah bersukacita dalam berpengharapan. Sabarlah di dalam kesesakan dan dalam pencobaan. Dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah
hari ini kita meminta berkat yang asalnya dari Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan yang akan memberikan perlindungan yang kokoh karena Dia adalah gunung batu kami dan Dia adalah tempat perlindungan kami, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin.